Pernah kepikiran nggak kalau ada sebuah nasihat kuno yang ternyata relevan banget buat kehidupan kita di zaman sekarang? Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah peringatan dari masa lalu tentang pentingnya punya batasan yang jelas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah dialamin di tengah gempuran berbagai macam pengaruh dan budaya. Gimana sih caranya kita menemukan keseimbangan yang pas dengan dunia di sekitar kita? Untuk menjawab itu, yuk kita coba time travel sedikit. Bayangin momen ini. Bangsa Israel baru aja selesai berperang, mereka berhasil merebut tanah perjanjian. Pemimpin mereka, Yosua, ngumpulin semua orang. Tapi bukan buat strategi perang lagi, melainkan buat ngasih satu pesan terakhir yang ternyata jauh lebih dalam. Pesan Yosua tuh jelas banget. Perang fisik udah selesai. Tapi perjuangan yang sebenarnya justru baru dimulai. Tugas mereka selanjutnya, kata Yosua, adalah perjuangan rohani yang intinya cuma satu, ketaatan. Nah, disinilah letak inti peringatan Yosua. Konflik terbesar yang mereka hadapi itu ternyata bukan yang mereka kira. Ada medan perang lain yang nggak kelihatan, tapi justru jauh lebih berbahaya. Coba deh lihat perbandingan ini. Menarik banget kan? Di satu sisi, ada ancaman yang udah jelas di depan mata, kekuatan militer, senjata, tentara. Tapi Yosua justru nunjuk ke sisi lain, ancaman yang sebenarnya yang lebih halus. Bukan lagi soal permusuhan, tapi persahabatan. Bukan senjata, tapi ideologi dan nilai-nilai. Ancaman terbesarnya bukan dari musuh di luar, tapi dari pengaruh teman di dalam. Ini penting banget, jadi coba kita ulang lagi ya. Bahaya terbesar yang dihadapi Israel waktu itu, menurut Yosua, bukanlah perang, tapi justru risiko dari menjalin persahabatan dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka yang punya keyakinan dan cara hidup yang beda. Terus gimana ceritanya pertemanan bisa jadi ancaman? Nah, Yosua tuh spesifik banget. Dia menyoroti dua bahaya utama yang bisa merusak identitas unik mereka sebagai satu bangsa. Jadi ada dua hal nih yang dia sorot. Pertama, ancaman ideologi, yaitu penyembahan ilah lain. Dan kedua, ancaman asimilasi, lewat pernikahan campur. Yuk kita bedah satu persatu. Peringatan pertama adalah larangan buat sekedar menyebut nama dewa-dewa lain. Kenapa sampai seserius itu? Karena di zaman itu, di timur dekat kuno, menyebut nama dewa itu bukan cuma ngomong, itu adalah bentuk pengakuan atas kuasa dan otoritas dewa itu. Dan itu adalah langkah pertama menuju penyembahan berhala. Oke, lanjut ke peringatan kedua. Yang ini juga nggak kalah penting, tapi sering banget disalahartikan. Ini tentang larangan pernikahan campur. Nah, untuk paham maksudnya, kita perlu lihat lebih dalam lagi. Jadi, poin kuncinya di sini adalah, ini bukan soal etnis atau kemurnian ras. Sama sekali bukan. Kekhawatiran Yosua itu 100% bersifat rohani. Tujuannya adalah untuk melindungi bangsa Israel dari penyembahan berhala yang bisa merusak fondasi spiritual mereka. Dan slide ini nunjukin contoh paling nyata kalau peringatan Yosua diabaikan. Kita lihat kisah Raja Salomo. Coba perhatiin polanya. Satu hal mengarah ke hal lain. Semuanya berawal dari pernikahan politik, buat aliansi. Kelihatannya sih langkah yang cerdas ya, tapi langkah ini justru membuka pintu buat pengaruh budaya dari istri-istrinya. Pengaruh itu kemudian berlanjut sampai Salomo membangun kuil untuk dewa-dewa asing, dan puncaknya, seluruh bangsa mengalami keruntuhan rohani. Efek domino yang tragis, persis seperti yang dikhawatirkan Yosua. Pertanyaannya sekarang, setelah dengar cerita kuno ini, mungkin Anda bertanya-tanya, terus hubungannya sama kita sekarang apa? Gimana caranya prinsip kuno tentang batasan ini bisa kita terapkan di zaman modern? Nah, prinsip ini ternyata nggak berhenti di situ. Di Perjanjian Baru, nasihatnya berkembang jadi lebih detail dan relevan. Buat yang belum menikah, ada anjuran untuk tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi buat yang udah terlanjur menikah dengan pasangan yang nggak seiman, pesannya beda. Jangan bercerai, tapi justru jadilah teladan yang baik. Ada akhirnya, mau di zaman Yosua atau di Perjanjian Baru, benang merahnya tuh sama. Intinya adalah tentang pentingnya menjaga sebuah identitas rohani yang khas, yang berbeda di tengah dunia ini. Dan ini nih, kesimpulan yang keren banget. Peringatan ini tuh bukan panggilan untuk mengisolasi diri, bukan buat kabur dan membangun tembok dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hidup secara intensional, secara sadar dan sengaja di dalam dunia. Terlibat, tapi nggak ikut larut. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal kita, tapi sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa mempertahankan identitas unik kita, tetap pegang prinsip kita, tapi tanpa harus menarik diri dan jadi terasing dari orang-orang di sekitar. Nah, menemukan keseimbangan itu, mungkin itu ya perjuangan kita semua.